على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإنسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن للنعم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح
أنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناقبه محمد صواه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضائق للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ati ulumi fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Al-hikmatu ats-tsaniyatu wat-thamanun. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i 'ada al-man'u huwa 'ainul 'adha. Al-hikmatu ats-tsalitsatu wat-tsamanun al-aqwanu zahiruha ghirrah wa batinuha 'ibrah. Fan-nafsu tanzuru ila zahiri ghurratiha wal qalbu yanzuru ila batini 'ibratiha. Hikmah Ibn Athaillah yang ke-82 berbunyi, mata fataha, kapan saja Allah Ta'ala membukakan bagimu pintu memahami akan kehendaknya di dalam sebuah penahanan, artinya tidak diberikan apa yang diharapkan, maka berubahlah penahanan itu menjadi sebuah pemberian sejati atau pemberian yang sebenarnya. Hikmah 82 ini melanjutkan atau menutup hikmah sebelumnya, bahwa di balik penahanan Allah ada pemberian Allah. Di balik pemberian Allah bisa jadi ada yang Allah tahan atau yang Allah ambil dari kita. Minggu-minggu lalu kita membahas hikmah yang dahulu sebelumnya, bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa. Apa artinya Allah Ta'ala Maha Kuasa? Allah Ta'ala kada bahajat lawan sebab-sebab, kada bahajat lawan alat. Artinya ketika Allah Ta'ala hendak menyenangi hati seorang hamba manusia, Allah Ta'ala kada bahajatakan alat. Sebab musabab itu Allah Ta'ala kada bahajatakan. Allah Ta'ala hendak maulah sedih, sengsara, batinnya menderita seorang manusia, hatinya sedih dan lain-lain, Allah Ta'ala kada bahajatakan alat, kada bahajatkan perantara, kada bahajatkan sebab. Kapan Allah hendak maulah hamba itu tiba-tiba sedih kada ada sebab, atau gembira tanpa sebab, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nah, artinya Tuhan kada mahajatakan misalnya perantara orang itu harus dapat kenyamanan duniawi atau kenyamanan apapun supaya ia gembira. Tuhan kada mahajatakan alat sebab musabab, misalkan diberi penyakit, diambil hartanya supaya maulah hamba tadi sakit atau menderita atau sedih. Tuhan kada bahas, kuasa aja Tuhan. Nah, terlebih-lebih Allah Ta'ala kada bisa aja Allah Ta'ala membuatkan sebab-sebab yang kita kira itu maulah gembira bahagia, padahal diulah Tuhan alat supaya maulah kita sengsara. Tuhan bisa juga maulah kita gembira bahagia, senang dan tenang, tapi lewat sebab-sebab yang biasanya kita kira itu bakal maulah kita sedih, ya? Jadi bisa aja dipulang balik Tuhan sebab-sebab alat perantara tadi, ya, supaya di antara banyak hikmahnya, pelajarannya, supaya kita pertama kada bergantung lawan sebab musabab, supaya kita paham bahwa sebab musabab itu kada memberi bekas, tapi itu hanya alat yang digunakan Allah Ta'ala untuk sebuah iradah, kehendak dari sini. Dan supaya kita artinya kada menuhanakan, kada bergantung lawan sebab musabab, perantara-perantara tadi.
Dan di antara tujuannya pula Allah Ta'ala merubah-rubah keadaan manusia itu, selain itu membuktikan bahwa yang namanya makhluk pasti baharu. Baharu artinya berubah-ubah. Bukan sifatnya makhluk itu kekal yang bersifat abadi. Tetap itu lain sifat makhluk. Makhluk itu sifatnya berubah-ubah. Dan supaya di dalam perubahan-perubahan dari nyaman sakit, sakit nyaman itu, Tuhan hendak maulah kita itu supaya senantiasa naik paham. Apa artinya naik kelas? Artinya meningkat pahaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan, supaya sifat khauf, takut kepada Allah, dan sifat cinta, mahabbah kepada Allah Ta'ala itu bertumbuh, berkembang biak dengan berubah-ubahnya keadaan. Dan sudah dijelaskan juga dahulu bahwa walaupun andai kata disuruh pilih salah satu yang mana yang lebih bermanfaat, yang lebih cocok hidup di dunia ini, lebih cocok hidup sakit daripada nyaman. Maksudnya lebih bermanfaat bagi kita yang sakit daripada nyaman. Dan Allah Ta'ala juga hendak meyakinkan kita bahwasanya di hikmah yang ke-82 ini, inti daripada semuanya itu juga ketika Allah Ta'ala membukakan pintu paham atau pintu bertanya-tanya, itu aja gitu, bertanya-tanya kenapa jadi Tuhan, mungkin Tuhan memberi aku ujian ini supaya ini. Nah, itu awal istifham sudah, artinya awal daripada mencari tahu, awal daripada berusaha berbaik sangka, walaupun ada tahu jawabannya lagi. Nah, pertanyaan di dalam hati yang terlintas di dalam hati itu hakikatnya adalah rahmat dari Tuhan atau nafahat. Jadi kita hambusan rahmat dari Tuhan, surat-surat cinta dari Tuhan di dalam yang Tuhan utus ke dalam hati, ke lubuk hati setiap muslim. Kada usah mukmin, kada usah orang aulia, kada usah orang yang tinggi derajatnya, setiap muslim mendapat curahan rahmat itu. Apa itu curahan rahmat? Ketika hati seorang hamba itu bertakut, kenapa aku diberi, mungkin Tuhan menyiapkan rencana. Kenapa aku jadi dapat musibah ini? Mungkin Tuhan lagi menyiapkan aku dapat nyaman. Mungkin Tuhan hendak mengampuni dosa, mungkin Tuhan hendak membersihi dosa aku. Nah, pertanyaan kenapa mungkin itu sudah dianggap sebagai nafahat ilahiyah, adalah hambusan rahmat ilahi. Itu sudah awal daripada Allah Ta'ala membukakan pintu agar paham. Karena ketika seseorang sudah mulai bertanya-tanya, lalu lawas-kalawasan inya menjadi paham, lawas-kalawasan inya menjadi baik sangka, otomatis apa yang menjadi ujian itu hakikatnya sebuah pemberian. Berubah apa yang ditahan Tuhan, yang kada diberikan Tuhan, tiba-tiba langsung berubah menjadi sebuah pemberian, sekalipun baru melihat lagi hasilnya kayak apa. Hikmah yang ke-82 ini sebetulnya ada tambahan daripada hikmah sebelumnya, bahwa maksudnya kayak ini. Biasanya manusia yang masih awal-awal amatiran, masih awal badar, ketika ia mendapat kesusahan, musibah, awalnya pusing, galau, gelisah. Lalu kada lawas, beberapa hari aja berselang, tiba-tiba dapat jawabannya. Oh, sekalinya aku kada diterima pegawai di kantor, di pemerintahan, supaya aku kena, oh sekalinya aku dapat kesempatan
berusaha menjadi pedagang. Gara-gara aku jadi pedagang, pendapatanku, penghasilanku, pintu rezekiku lebih luas daripada aku jadi karyawan atau jadi kantoran PNS. Misalnya ya, berapa hari aja kau dapat sudah. Itu kan inya belum dibukakan Tuhan pintu bertanya-tanya. Malah rentan inya ini masih kurang sabar. Lawas-kalawasan diuji Tuhan pula. Pada saat dapat sudah jawabannya, itu biasa. Itu belum termasuk orang yang dibukakan Allah pintu paham, pintu mengenal sendiri, belum. Tapi ketika orang itu entah karena inya mengaji, entah karena inya mengingat Tuhan, entah karena inya diturutin mengerjakan kewajiban sembahyang, zikir apa, menuntut ilmu, sehingga ketika dapat ujian, kesusahan, musibah, inya langsung beranggapan positif. Mungkin Tuhan lagi hendak menghindarkan aku daripada ancaman yang menunggui. Kalau aku dapat gawian ini, mungkin aku dapat kena, mungkin Tuhan akan menjawabkan. Nah, belum inya mendapat jawaban pasti dari ujian musibah tadi, itu sudah menjadi sebuah pemberian. Apa itu pemberiannya? Pemberiannya itu adalah Allah Ta'ala memberinya ilmu, berbaik sangka atau mengenal sihir, sehingga mengenal ilmu mengenal Allah Ta'ala dari lewat kejadian itu memberi bonus hatinya menjadi tenang. Jadinya belum dapat jawaban dari musibah, kenapa diberi musibahnya belum dapat jawaban, tapi hatinya sudah tenang. Nah, ketenangan itu adalah pemberian yang tersembunyi. Musibah itu belum nampak lagi, sudah berubah musibah itu menjadi sebuah pemberian. Dan pemberian inya jadi paham atau baik sangka lawan Tuhan, mungkinnya bagus lagi. Berbaik sangka lawan Tuhan dan inya paham, dan malah inya sampai hatinya ridha, bahkan hatinya sampai syukur, bahkan hatinya sampai memuji-muji Allah Ta'ala. Alhamdulillah aku dapat musibah. Ada tahu lagi jawabannya apa, tapi hatinya tetap gembira, tetap baik sangka, tetap menganggap bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik sudah. Ya, itu aja tak pahala atau balasan pahala yang inya dapat, dan kedewasaan berpikir dan ketenangan batin hati itu lebih mahal daripada jawaban hikmah di balik musibah itu. Selang berapa lawas atau berapa tahun atau 1 bulan atau lawas, ternyata misalnya hanya ketahuan sebab kenapa hikmah Tuhan, kenapa inya diberi musibah, itu sudah biasa aja lagi. Nah, ini kenapa maksudnya perlu dipahami, bahwa perlu memahami kita bahwa apa yang kita dapatkan di dalam hati, curahan rahmat Tuhan di dalam hati itu lebih berarti daripada jawaban musibah tadi. Kenapa itu? Karena bisa aja orang diuji lawas, sehingga sambil menunggu kapan terjawab, ini perlu isi hati tegar, tabah, tenang ini. Dan itulah yang menjadi ciri khas orang-orang aulia, orang arifullah atau para nabi, sahabat Rasulullah. Supaya kita jangan selalu menganggap bahwa kita ini harus tahu jawabannya. Setiap musibah atau setiap ujian itu kadang mesti kita tahu jawabannya. Kadang kita memang tahu jawabannya, kadang dasar daripada Tuhan itu jawabannya. Kan banyak orang misalnya kehilangan anak atau kehilangan duitan atau kehilangan usaha, lawas berangkat dengan apa-apa. Ini terhindarkan dari sebuah ancaman, tapi dia tidak tahu bahwa ini terhindarkan sampai matinya tidak tahu. Ya, karena musibah itu kadang di kemudian beberapa hari terjawab apa hikmahnya, tapi kadang ada musibah dan
Gancak juga terjadi musibah dan kita ada tahu. Sampai mati kita ada di hadapan Tuhan apa? Ya kan? Kenapa aja aku ditolak ini sampai ini kada tahu jawabannya lah. Kenapa aja aku kada diterima pegawai di kantor di PNS gitu. Sampai Tuhan hanya kada tahu jawabannya. Walaupun mbahnya nyaman ke apa, tapi kada tahu bahwa itu jawaban daripada musibah dari apa. Jadi di sini yang mendapatkan bahwa di saat kita Allah Ta'ala membukakan paham atau bertanya-tanya, apalagi sampai berbaik sangka, apalagi sampai hati lapang tenang, itu sudah merupakan artinya ya Pak, nikmat yang belum tentu didapat. Itu nikmat yang termasuk nikmat akhirat yang kada semuanya orang dapat, yaitu hati kawa bersyukur, hati kawa ridha. Yang andai kata orang beribadat di sembahyang ini sembahyang waktu sujud, belum tentu dapat sifat ridha syukurnya. Banyak orang beribadat, makanya sabar itu kan pertama sabar menghadapi musibah atau sabar menghadapi yang paling kecil apa, sabar yang paling kecil itu sabar menghadapi maksiat. Kedua, sabar menghadapi ibadah. Orang beribadah itu perlu sabar. Ketiga, sabar menghadapi ujian. Nah, sabar. Jadi orang yang tiba-tiba ketika mendapat ujian lalu inya sudah sabar, ridha, syukur, ya kan tetap aja inya ibadah inya berkurang tetap bertambah, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang hanya inya sabar dengan ibadah aja, baca Quran, sembahyang, puasa, sabarnya situ-situ aja. Itu kalah lawan orang misalkan ibadah sedikit tapi inya sabar ridha menghadapi ujian. Cek aja itu ya lah di dalam semuanya kita. Kadang kita ada tahu, contoh orang kada tahu, misalkan orang kada sadar, contoh orang kada sadar artinya di balik musibahnya itu ada hikmah, tapi inya kada sadar sampai puluhan tahun mungkin inya kada sadar, kecuali pas mengaji tiba-tiba oh ini kan pas aku kayak itu ada. Misal orang melah, orang makan apa, orang rencak lapar, entah kada duit, kada kawan tukar makanan, intinya rencak kelaparan. Ini ada dua orang misalkan, ini dua orang. Ini satu orang makannya, orang yang pertama ini si A ini inya katakanlah berduit, nyaman dapat makanan, tapi makanan inya nasi lauk tahu tempe. Yang kedua ini rencak kelaparan, makannya nasi lauk tahu tempe juga. Salah. Si A makannya nasi lauknya tahu tempe, si B ini makannya nasi lauknya tahu tempe juga. Tapi yang pertama ini tiap hari makan nasi tahu tempe ininya berhubung tiap hari makan nyaman aja, atau tiap hari inya kolehan makan nyaman aja, lawan yang tadi nang inya setiap kali tiap harinya makan nasi tahu tempe juga tapi dalam keadaan lapar, dalam keadaan kelaparan. Yang mana yang lebih menikmati nasi tahu tempe ini? Pasti yang lebih menikmati, lebih gembira ketika untuk makan atau ketika menyuap, lebih gembira si yang gancak kelaparan, ya kan? Karena yang si A tadinya makan nasi tahu tempe itu inya bukan dalam keadaan kelaparan, kada dalam keadaan berhajat benar. Jadi biasa aja dia makan nasi tahu tempe.
Rencaknya makan nang nyaman-nyaman atau ini jarang tahu di arti lapar. Tapi nang kedua ini rencak lapar. Dan ketika makan nasi tahu tempe itu perlu usaha perjuangan dulu hanya mau dapat nasi tahu tempe. Jadinya makan itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Maka rasa gembiranya atau rasa puasnya atau rasa nikmatnya aja lezat makanannya itu jauh berkali lipat daripada makan nasi tahu tempe dalam keadaan kenyang. Kenyang berdahulu sudah. Sehingga bagi si yang kelaparan itu, inya makan nasi tahu tempe itu bagi inya bahagia tenang itu modalnya murah atau yang kita gampang didapat dirasa akalnya tiap hari. Baginya bahagia itu simpel ya. Tapi bagi nantinya makan nasi tahu tempe itu dalam keadaan kenyang, yang pertama tadi baginya bahagia itu ribet sedikit. Harus pakai sambal, harus pakai ayam campurannya supaya ada rasa, ya kan? Jadi baginya mencapai kebahagiaan yang didapatkan oleh yang kedua tadi dalam keadaan lapar, makan nasi tahu tempe itu berat, perlu modal, ya kan? Makan sebelumnya lapar benar, ya kan? Jadi lapar itu adalah bumbu terbaik di dalam makanan. Makan itu terasa nyaman benar karena sebelumnya lapar. Gurih itu terasa nyaman benar karena sebelumnya ngantuk benar, puyuh. Jadi orang yang sibuk mutalaah kan, sibuk mengaji kan, sibuk belajar kan, sibuk ibadah, kita hanya ngantuk, hanya terguring sambil membuka Quran dan tergugur di atas muhainya, kemudian nikmat mana terguringnya, sambil mutalaah, sambil baca apakah terguring. Nikmatnya luar biasa dibandingkan orang yang ada ngantuk sudah. Nah, nyiapkan film, AC, kipas, padahal belum ngantuk sebelum ada ngantuk, ya terguring banyak. Guring tak karena mengantuk, nikmat benar. Beherapa kami tak karena sakit parut, nikmat benar. Ya kan? Kawin tak kan? Kalau sebenarnya menghadap itu nikmat benar. Minum tak karena haus benar. Ya, kalau sampai sebulanan lagi kita menikmati makanan buka bersama. Makanya liswa ini farhatan, orang puasa itu punya dua kegembiraan. Gembira pertama ketika berbuka. Kenapa? Ketika berbuka tuh banyak makanan nyaman, gak ada, ini lapar. Jadi kepuasan bahwa ini alhamdulillah seharian dapat pahala sabar, pahala puasa, pahala menahan makan minum demi Tuhan peribahasa. Lalu tiba-tiba dapat makan makanan nyaman pulang, bertambah pula syukur lawan Tuhan. Jadi ya jangan berdoa yang berbaharut, biarkan jangan menangati orang belanja wadai nyaman-nyaman sore itu. Biarkan inya istilahnya bergembira dengan puasanya itu dengan caranya selama kada haram, selama kada syubhat, selama kada makin duit kurang, ya kan? Akhirnya orang menghadap bulan puasa ada makanan nyaman, ada semuanya banyak pasar wadai murah meriah, ya kan? Nah, jadi dibalik ketiadaan, dibalik kefakiran, dibalik hajat, di situ ada kenyamanan. Nah, ketika kita nih tahu bahwa makan itu nyaman ketika lapar, minum itu nyaman pada ketika akan haus, dia terguring karena mengantuk benar, berapa karena keuyuhan benar, nyamannya tak. Bahkan berapa kami karena sakit parut atau karena apa, ya kan? Intinya mendapatkan sesuatu itu ketika mahajatakan benar lagi perlu benar, itu menjadi alasan
Kenapa Allah Ta'ala itu hamba-hamba pilihan sidin? Nah, kita lihat para nabi, aulia, siapa-siapa itu, kenapa jatah mereka dari dunia itu sekadarnya. Sekalipun kelihatannya kebanyakan banyak ulama misalkan kelihatannya sugih, ada visi usaha, tapi ini kada menikmati. Kadang selain ini kada menikmati karena ridha syukur, juga Tuhan membatasi. Terus kumpul kan, menikmatilah fasilitas nang sidin dapat. Ada banyak kesan orang, banyak kesan masyarakat, banyak kesan umat. Separuh umur sidin 30 itu hidup di bawah garis kemiskinan, nang lipat batas kemiskinannya di atas 32 tahun mulai dari sidin ke dunia ini terbuka, tapi sidin menikmatilah ada seadanya. Siapa aja tanya kita. Kenapa? Itu kelas Tuhan memilih akan itu. Pertama itu jadi contoh bagi kita. Kedua, hakikatnya memang nikmatnya, bahagia gembiranya, bersyukurnya itu luar biasa ketika inya diberi Tuhan hanya sekadarnya. Karena itu idza ahabballahu 'abdan ja'ala rizqahu kafafan. Ketika Tuhan patuju dalam seorang hamba, Allah jadikan rezekinya itu berkecukupan. Jangan kadanya berarti jangan banyak visi duit. Jangan berarti kada boleh visi motor, rumah tinggi, 2 tingkat atau apa ada. Maksudnya itu kita biar nih banyak nih visi duit, tujuannya pada banyak duit. Kita hikmah salam selanjutnya menjelaskan. Tapi artinya nih Tuhan memilihkan kehidupan yang ideal, yang sempurna itu bagi hamba-hambanya. Ideal kan pilihan tadi. Tuhan punya cara kayak apa mempertahankan supaya si hamba ini tetap punya makan gembira, makan yang sedikit, rumah yang seadanya, atau makan yang seadanya itu guring seadanya apa, tapi inya merasa sugih. Rasa yang tetap sugih itu tetap dipertahankan Tuhan, dibiarkan Tuhan di dalam hati hambanya tadi. Ada orang yang hartanya triliunan, rumahnya bejibun, motornya itu tahan baja, tahan tempak nuklir, bahasa, tapi inya selalu merasa sedih, khawatir, gelisah, miskin. Padahal kelihatannya diberi Tuhan, tapi hakikatnya diambil Tuhan. Sedangkan yang tadi yang pertama, hakikatnya diambil Tuhan, tapi zahirnya diambil Tuhan, hakikatnya diberi Tuhan. Diberi Tuhan rasa itu tujuan daripada yang sebab-sebab. Orang mencari duit supaya apa? Supaya misalkan ibaratnya hendak supaya bisi mobil atau bisi kendaraan, jangan berjalan batis. Membisi kendaraan kenapa? Supaya berjalan jauh ada uyuh. Kenapa? Karena pun berjalan jauh, pun ada uyuh berjalan jauh, hati tenang. Artinya tujuan daripada orang mencari duit kan supaya hatinya tenang. Nah, ada sebagian orang yang Allah Ta'ala beri hati ketenangan tanpa harus diberi itu duit. Tapi nah ini panjang lebar untuk menjelaskan tadi itu contoh zahirnya musibah, hakikatnya itu ada hikmah, tapi si hamba ini kadang-kadang kada tahu. Banyak orang-orang fakir nanginya itu kada tahu nikmatnya nih, apa beruntungnya nih, inya ini merasa aman, tenang, ada tepawon lawan orang, duit kan lebih banyak, jadi ada masalah lawan orang, rumah kan ada kuncinya, kada tapi takutan kau aja guring, tahu aja bahwa maling itu beradu, rumahnya kada ada kau dipalar, jadi hatinya tenang, masalah lawan orang kada ada, tepawon lawan orang kada tahu urusan bisnisnya, kada tahu orang lawan apa-apa, lawan polisi yang banyak kada takutan ditangkap korupsi atau KPK ya kan. Tapi kadang orang yang fakir-fakir yang awam masyarakatnya mengiringi orang yang diberi macam-macam zahirnya. Padahal inya hakikatnya lebih beruntung. Iya tadi, yang di dalam ihya tadi.
Mestinya orang fakir itu bersyukur, inya kada perlu mencari, tapi makan minumnya dijamin oleh orang sugih. Orang sugih diwajibkan Allah Ta'ala membayar zakat, lawan orang fakir miskin. Jadi orang fakir miskin ini yang menanggung hisab, tanya jawab masalah halal haram hari kiamat, tanggung jawab harta usaha dari mana, berusaha wajib berilmu, macam-macam, itu orang sugih. Tapi yang menikmati hartanya adalah orang fakir miskin. Nah, jadi inti daripada itu hikmah jawaban dari sebuah musibah, penahanan artinya ada diberi Tuhan. Hikmah daripada itu kadang nampak bagi kita, kadang masih sama. Sehingga Allah Ta'ala mendahkan ketika dia diberi ilham bersangka yang baik atau belajar berusaha bersangka baik, mungkin Tuhan kayak ini, mungkin aku lah mendapat berian itu, mungkin aku bakal ini apa, mungkin gara-gara aku ini kalau anak ini misalkan tenang adab aja biarpun rumah jauh, siapa tahu mungkin jika aku dapat berian yang aku kira mestinya aku dapat milik aku, sekalinya ada dapat. Siapa tahu banyak sugih yang sugih, abahnya cari bini lain, rumahnya mencari laki yang lain. Nah, anak jadi korban, kalau anak narkoba ini apa, akhirnya bakal lahir pembunuhan. Nah, jadi maksud daripada Ibnu Athaillah ini adalah hikmah ini adalah tentang golongan yang istimewa tadi, golongan yang diberi Allah Ta'ala karunia, yaitu karunia itu berupa faham atau ridha atau apa, diberi Allah Ta'ala kelapangan dada menerima takdir dari cobaan atau musibah yang menimpa dirinya. Itu kan maksudnya. Wala yatahaqqaqu hadza illa liman haymanat sifatur rububiyyah, dan menjadi sempurna faham mengenal ketentuan Allah Ta'ala itu menjadi sempurna ketika hati seorang hamba itu bujur-bujur ia sudah mengenal Allah Ta'ala, tahu hak Tuhan apa, haknya sebagai hamba apa. Ketika hamba itunya sudah bujur-bujur paham, mengenal, mengamalkan malam kehambaannya, ia sudah tahu, oh aku hamba. Hamba itu mulai awal dinyamari Tuhan, ditanggung Tuhan. Mulai awal Tuhan pada pernah merencanakan buruk bagi aku, jika aku dapat musibah atau pada diberi Tuhan, itu bentuk kasih sayang cinta Tuhan kepada hambanya, yang kasih sayang Tuhan itu melebihi kasih sayang kita lawan anak, dan macam-macam seterusnya kan? Jadi si hamba ini menganggap kayak ini, Tuhan kadang memberi lawan aku, kadang karena sidin habis kekayaannya, kadang karena sidin iri lawan aku, kadang karena sidin itu kadang ketujuh lihat hambanya menyaman-nyaman. Nah ini kadang banyak di antara kita itu ini jadi timbul buruk sangka lawan Tuhan, karena dia menganggap bahwa Tuhan itu ada senang saik ketika hamba itu menikmati fasilitas bumi di dunia ini. Padahal adalah. Nah, ini kadang banyak sekali menganggap itu, menganggap bahwa Allah Ta'ala itu misalkan dia salah paham membaca di manaqib Salman Madani misalnya apa Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang bersenang-senang misalnya, ya kan? Padahal di ayat Quran Tuhan mengatakan aku mengulahkan kesanyikan khalaqalakum ma fil ardi, jadi aku mengulahkan isi bumi dan isinya kesanyikan. Makani pakai hikmati. Nang Tuhan kada ketujuh apa? Nang Tuhan kada ketujuh itu kan. Nah, di hikmah yang kedua itu kan
hikmah yang sesultannya kan menjelaskan semua yang menjadi keperluan kita itu kada termasuk dunia, ya kan? Hikmah yang ke-83 berisi kayak ini. Dunia itu ada punya dua lapis. Lapis zahir, ada lapis batin, ada isi luar dan isi dalam. Bagian luar zahirnya itu adalah penuh tipu daya, tapi lapisan batin dalamnya itu adalah ibrah, pahaman dan pelajaran. Nafsu itu, mata zahir dan nafsu itu selalu melihat zahir tipu dayanya. Hati dan kalbu atau akal selalu melihat kepada isi dalam, ibratnya, pelajarannya. Nah, sebelum menjelaskan hikmah ini, Jasidin, dunia itu dulu apa? Dunia itu apa? Dunia itu, setiap manusia itu, ini di dunia itu punya hajat, perlu modal, gasan, peribadahkan dari makhlukul jinna wal insa illa ya berkat tiada aku mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menghamba kepada Allah. Supaya menghamba kepada Allah ini perlu modal. Malayatibul wajib illa bihi bahwa wajib. Perlu modal, modal pokok. Apa modal pokok? Makan minum hajakah? Ada. Makan minum, tempat inya berteduh, rumah, benaung. Perlu inya tanah air, negeri, kampung, halaman. Perlu inya rizki yang inya cari dan inya nafkahkan dan inya makan kesan pribadi. Inya perlu kendaraan apa yang ada yang memudahkan inya perjalanan jauh. Nah, itu apakah termasuk dunia? Apa aja yang menjadi keperluan inya yang inya gunakan sehari-hari untuk tujuan akhirnya ibadah, itu kada termasuk daripada dunia. Itu justru malah termasuk daripada din, agama, bukan dunia. Yang termasuk dunia atau bahasa lain dunia yang tercela, yang melebihi hajat. Apa maksudnya melebihi hajat? Berarti kalau ada duit lebihan itu termasuk dunia lah, lain itu. Maksudnya yang melebihi apa? Yang melebihi ketika hatinya mengharapkan mendapat sesuatu yang lebih dari keperluannya, itu yang namanya hubbud dunia yang tercela. Tapi ketika hati itu katuju lawan rumah, karena ini rumah tempat aku tinggal, di rumah tempat aku tinggalnya aku sembahyang di rumah, awas sembahyang nyaman, kadang kehujanan, kedinginan, kepanasan, karena aku isi rumah ini. Termasuk cinta dunia lah ada. Aku cinta lawan kendaraanku, rumahku. Berkat ada kendaraan aku udah takutan, misalnya lambat sampai atau hujan atau apa kehujanan. Akhirnya aku sayang lawan kendaraanku, itu hubbud dunia lah, termasuk hubbud dunia. Aku cinta tanah air, karena tanah air ada yang kata kampungku ini perang, dijajah orang. Aku kada tenang sembahyang, kada karuan tulak ke masjid sembahyang Jumat. Akhirnya karena aku tenang, kau sembahyang, kau berjalan bebas, kada membawa sejadah, kada perlu membawa senjata. Akhirnya aku cinta kepada tanah air dan berharap supaya tanah air ini akan sentosa, lalu memperjuangkan supaya jangan ada perkelahian, supaya aman. Nah, cinta tanah air termasuk bagian daripada iman. Itu maksud daripada cinta tanah air, itu bagian daripada iman. Artinya apa? Cinta rumah bagian daripada iman. Kampung, halaman, negeri itu, tanah air itu adalah rumah besar kita, rumah kecil kita adalah rumah pintu dan jendela. Cinta anak bini, karena anak bini membawa sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah, menghibur, keuyuhan apa lain hubbud dunia.
pian isinya makanan itu kalau menolongi dia, kalau berbuka, bersahur, kalau puasa modal makan, bahan bakarnya ada. Cinta kulkas itu bukan hubud dunia. Kulkasku bagus, misalnya mereknya ini tahan itu, ada gampang basi, ada gampang berbau, melarang. Cinta lawan ini itu kada masuk hubud dunia, apalagi sibuk menggunakannya. Jadi hubud dunia itu adalah ketika hati inya mengunting sesuatu yang lebih daripada keperluan inya, dari keperluan untuk menggawi perintah Tuhan atau ibadah. Nah, jadi wahiyat tajalliyatun wa nafahatun rabbaniyah la yakadu yuhramu minha insan muslimah. Jadi di antara bukti bahwa rahmat Tuhan itu luas, bahwa Tuhan itu kada memonopoli akan rahmatnya orang saleh aja, orang wali aja, bahwa setiap orang di antara kita, pasti di antara kita, setiap orang di antara kita dan orang keluarga kita tuh pasti di dalam hatinya itu ketika mendapat kesusahan, musibah atau pada dapat apa yang ingin kehendaki, timbul lintasan hati bisikan malakut, bisikan rahmat lewat malaikat dari Tuhan, pastinya timbul di hati bertakut. Mungkin karena ini kenapa yuk, mungkin Tuhan merencanakan yang baik, mungkin Tuhan hendak menjauhkan aku dari ancaman yang aku tahu, mungkin Tuhan hendak meningkatkan derajat aku, mungkin Tuhan hendak meningkatkan pahala aku, mungkin Tuhan hendak memudahkan apa-apa, ya kan? Nah, itu kada perlu orang ahli ibadah, kada perlu orang wali atau orang tinggi-tinggi, makanya orang awam dan orang Islam yang awam gitu. Tapi kita yang terpanggap itu hal biasa, padahal itu ciri rahmat pertolongan dari Tuhan. Dan banyak kita melihat orang-orang yang masyarakat orang Islam yang awam gitu, kadang ini mampu menyabarkan diri lewat bisikan tadi. Akhirnya aja sudah belajar sabar walaupun perih. Nah, apakah perih dan rasa sakit hati dan menangis dan kadang ketika garing muntung aduh, apakah itu termasuk qadarito? Apakah itu termasuk menolak ujian Tuhan? Sama sekali tidak. Bahkan orang kegaringan, sakitnya kepala, apakah itu artinya menolak ujian Tuhan? Kadang berzikir tak ada ya Allah, kadang sakitnya kepala, batinnya palut, ya kah? Singalnya batis. Apakah itu termasuk menolak ujian Tuhan atau mengeluh, mengadu manusia? Kadang belum tentu. Jadi sampai ujian sidin bahwa itu Rasulullah itu ketika anak meninggal, ya kan? Rasulullah itu ketika anak meninggal, Ibrahim nah penjelasan sidin innal ayna la tadma'u wa innal qalba la yahzan wa inna li firaqika la Ibrahim la mahzun, ya kan? Sidin tangis. Dan sahabat nangis juga kan? Nah, sampai sahabat mau kita menangis atau kayak apa, muka kita berubah atau garing atau apa, itu berarti ada terima kata Tuhan. Jadi Rasulullah itu aku nangis kayak orang lain juga nangis. Mata bisa mencocokkan air mata, hati bisa gundah, ya. Tapi dan kita atas berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, sungguh dalam diliputi oleh kesedihan. Tapi nak baca Rasulullah wala taqulu illa ma yuqi rabbana, tapi kita tidak mau ucapkan kecuali apa yang mengoleh Allah Ta'ala ridha. Jadi jangan dikira ini Rasulullah berada di dalam level paling terendah di dalam ridha. Karena
Allah Ta'ala maulah Nabi Muhammad itu bersifat itu supaya jadi contoh bagi kita. Pertama, bahwa itu pada termasuk menolak ketentuan Tuhan. Muntung bepander nang kelihatannya mengadu-ngadu itu belum tentu mengadu. Mata menangis kada berarti mengadu lawan manusia. Intinya ya Rasulullah, kita kada mau ucapkan, kada mau mengeluarkan kata-kata kecuali yang kata-kata yang mengulang Tuhan itu. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya semudah itu aja tak? Semudah itu orang bisa mendapat ridha, dan Allah Ta'ala hendak supaya pian itu mendapat pahala tinggi ridha. Semudah itu caranya. Kada perlu harus nuruti siapa, misalnya manakib siapa ketika mendapat musibah yang berat, dia tertawa kada, menangis kada. Ada mesti gitu. Nah itu bagus, tapi andai kata orang berpandang, kada tentu. Gurus kupon misalkan waktu sini garing, waktu sini bengkak tangan batis kan kalau minum kecuali sesendok banyu atau cangkir halus semingguan satu sendok atau satu cangkir halus kada boleh lebih. Waktu pengajian sedikit kenapa ya? Kan lawan ada tangan bengkak ya, jadi ini baju kita kada mau ditarik lagi, kada mau dipacul, harus dirapit supaya bawa ini jadi bengkak tangan. Nah, sekilas orang kada paham menganggap itu mengeluh lawan manusia, mengaduakan Tuhan lawan manusia. Padahal hakikat sebetulnya mengadu-ngeluh itu hakikatnya di dalam hati. Ketika orang berkisah lawan kawan, niatnya minta kasihani, minta marasi. Minta marasi, minta kasihani itu sebagai artinya Tuhan kadang mau menolongi, jika engkau menolongi. Nah itu sudah dianggap, hanya sebatas itu dianggap apa tadi? Mengeluh. Tapi lamun orang berkisah lawan si A, berkisah lawan si B, aku dapat ini. Niatnya supaya minta hibur. Apakah itu termasuk mengeluh? Kada. Niatnya minta pendapat, saran. Apakah itu termasuk mengeluh? Apakah itu dosa? Ada. Malah Tuhan menyuruh fas'alu ahla dzikri, musyawarah. Tuhan menyuruh kita musyawarah. Tuhan bertakwa lawan orang nang ahlinya untuk memberi solusi. Ya kan? Bahkan yang sini ya kan, kita menganduh-anduh tadi, aduh kepala sakit, kepala. Ketika di hati itu tak ucap tanpa sengaja, atau tak ucap tanpa dibuat-buat, atau tak ucap dengan niat memang. Ketika orang ucap, aduh, kan orang ketika kesakitan kalau berucap, aduh sakitnya, aduh sakit parah. Ketika ia mau ucapkan itu meringankan rasa sakit inya, belum tentu niatnya itu mengeluh lawan orang. Karena kadang-kadang ketika diucapkan itu meringankan rasa sakit. Aduh sakitnya perutnya, aduh ditinggalkan orang, aduh ya Allah dibalas orang, ya Allah. Misalnya ya kan, bisa jadinya mengucapkan itu supaya meringankan, supaya malah biasakan. Tapi itu kalau jadi dapat pahala. Dapat pahala ketika ia mengucapkan itu niatnya supaya Tuhan melihat. Di hati terucap ya Allah, tapi pas untung sakit parut. Bisa aja orang itu. Jadinya kan itu ucap ya Allah sakit parut kada. Tapi ia baru mengajar lawan Tuhan lewat hati. Tiba-tiba tanpa sadar bagian yang berucap sakit parut itu terucap di untung. Padahal ini lagi di dalam hati, kan orang kesakitan setengah bigau di dalam hati, ya Allah pas untuk sakit parut, sakitnya parut ya kan? Jadi di sini itu masih bisa dikatakan masih kawat termasuk di dalam menampakkan kehambaan inya, kemiskinan inya, kelemahan inya lawan Tuhan. Ketika di dalam hati ada terbesit walaupun sedikit, ya Allah sakit parut, ya Allah misalnya kan? Nah itu termasuk bagian daripada berdoa, termasuk bagian daripada munajat, termasuk bagian daripada mengadu mengeluh lawan Tuhan, walaupun zahirnya mengisah bahwa ia lagi sakit, ya kan? Jadi gak ada aib sama sekali. Jadi Nabi kenapa
ditakdirkan Tuhan itu di hadapan sahabat menangis, sedih apa, supaya menjadi ilmu bagi sahabat bahwa kemanusiaan itu mustahil, bahwa kita sebagai basyariah kemanusiaan kita nang bisa sedih, sakit, takajub apa, maharit itu di situ nilai kita mendapat pahala karena kita bisa sakit. Andai kata kita kada bisa sakit lalu kada dahulu merasa sakit di awak, di hati kada dahulu merasa sakit, itu berarti kada ada nilai mukallaf, nilai ujian itu kada ada. Berarti lain manusia. Nah, hikmah 83 tadi kita menyambung. Dunia itu jadi kita apa? Apa hubungannya dengan hikmah sebelumnya? Nah, supaya kita mudah berbaik sangka, kata hikmah 82 tentang tujuan daripada atau hadiah anugerah dari Allah Ta'ala di balik seseorang mendapat musibah. Di antaranya nikmat yang paling gagal adalah ianya dibukakan pintu faham. Pintu faham itu menguatkan hubungan ianya lawan Tuhan, menumbuhkan cinta ianya lawan Tuhan dari musibah tadi. Nah, supaya orang mudah faham menerima ketentuan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya? Ya, hikmah 83 ini. Hikmah 83 ini menerangkan bahwa dunia ini ibarat ada dua sisi, dua lapis. Lapis nang zahir dan lapis nang batin. Lapis nang zahir itu hanya fata morgana, nang tipu daya macam-macam yang kita lihat. Apa zahirnya dunia ini? Zahirnya dunia ini bahwa nang manis itu nyaman, nang pahit itu sakit. Duit itu nyaman, ada berduit itu sakit. Ya kan itu tak. Zahirnya dunia ini bahwa kemasyhuran itu nikmat karunia, kemasturan atau keasingan, hidup asing karena dalam kenal itu bencana musibah. Kan itu kalau zahirnya nih, zahirnya daripada dunia ini bahwa humas adalah pasti anugerah, jelek itu pasti kesialan, ya lah, itu zahirnya nih. Nah, nafsu dan mata zahir itu inya sudah diulah Tuhan hanya melihat nampak zahir. Kalbu dan akal itu yang dimana kalbu dan akal wadahnya menerima rahmat Tuhan, tajalli utuh dari Tuhan, itu melihat batin atau yang batin yang tersembunyi daripada ibrah hikmah pengajarannya. Nah, sehingga ya kah, sudah kita ini manusia ini jangan malu, jangan merasa bersalah ketika mengaku bahwa kita itu sedih, sakit, takajud, atau galau, kehilangan duit, kehilangan keluarga, rusak rumah, sedih, galau, itu reaksi nafsu dan mata zahir. Perlu dikatakanlah nafsu itu pada aib, nafsu itu pada nafsu itu jangan dianggap cacat, nafsu itu jangan dianggap aib. Syahwat, menyimpangnya nafsu, hawa nafsu yang dianggap cacat. Kalau nafsu itu ada, nafsu itu apa? Nafsu itu punya nafsu kemanusiaan. Nah, nafsu kemanusiaan itu gensidin. Jadi timbul apa? Orang bertakun. Kenapa nafsu dan mata zahir selalu melihat zahirnya dunia, sedangkan kalbu dan akal selalu melihat batinnya dunia, hakikat yang tersembunyi di balik dunia? Jawabannya,
kita kayak tolak. Di balik kita itu diberi nafsu, tahu di nyaman, katujuannya nyaman, tahu di sakit, benci lawan yang sakit. Itu nafsu, kada aib, kada salah. Dia benci kejelekan, benci warna hiram, benci keasingan, benci ada berduit, keret, benci. Apa? Ada nafsu katuju, duit banyak, bungas, masyhur, terkenal, dimuliakan orang. Itu nafsu, itu sama sekali Tuhan kada meniwas. Biar ketuju dan benci lawanannya. Ketujuhnya itu ada salah karena nafsunya itu dan ketujuh itu Tuhan sudah mengurat itu ada salah. Lalu Tuhan merakit manusia itu dari nafsu, ada nafsu, tapi ada penyelamatnya, ada kalbu dan akal. Nah, kalbu dan akal ini ketika ini berfungsi, ini melihat sisi ng batin, lapisan ng batin. Apa bedanya? Bedanya kayak ini. Nafsu itu kadang nafsu itu hanya melihat apa yang di hadapan. Kada pikirkan akan datang, kada pikirkan. Kalau akal dan kalbu, fungsinya di program Tuhan, diulang Tuhan, melihat yang akan datang. Akibat dari setiap kejadian. Contoh, kita berataan, ada bedanya kita berataan. Yang mengaku pada kita tidak manusia. Kita berataan melihat ada binian bunga seksi, bahitol. Nafsu kada, nafsu. Ketujuh kada, jangan melihat nih. Soal kita memalingkan itu Rasulullah, tapi melihatnya nyaman kada, melihatnya nyaman. Ketujuh kada, ketujuh. Aib lah, kada aib. Nafsu itu hendak kada mencapai, menculik. Hendak kada, hendak. Tapi kenapa kada wani? Ada yang memalingkan mata, ada yang membawa jari sebagainya. Ada yang kisah tunduk, ya. Kenapa kada wani? Karena akal dan kalbu melihat dan akan terjadi. Kalau nafsu pikirannya nyaman nih, jangan kawan dicapai, dicolik, dicolek-colek, lalu diculik sekali. Itu yang dipikirkan nafsu, nyaman nih dari nafsu. Ini ada pikirkan kena atau tadi atau apa yang ini pikirkan wah ini. Itu nafsu, itu fungsi nafsu Tuhan maulah itu sudah kena kawa kita nafsu maulah itu. Tapi Tuhan diberi Tuhan separuh yang kedua dari manusia itu akal dan kalbu. Akal atau kalbu itu melihat mustakbal yang akan terjadi. Kalau aku japai, aku culik, aku nauzubillah apa yang akan terjadi kena? Kalau makanya binatang buas kan nang kada diberi tahan Allah Ta'ala akal kalbu ini kada pikiran akibat. Nah, jadi berarti apa? Akal dan kalbu itu anugerah, tanda bahwa Allah Ta'ala, kelebihan yang diberi Allah Ta'ala kepada manusia. Salah satu daripada makna tanda Allah Ta'ala memuliakan, mengistimewakan manusia dibandingkan makhluk yang lain, yaitu diberi akal dan kalbu. Nah, akal dan kalbu ini wadahnya menerima surat dari Tuhan, cahaya dari Tuhan. Yang disebut akal itu kan cahaya, rahmat dari Tuhan, teguran dari Tuhan, apa juga orang tuh gertakan dari Tuhan, ilmu dari Tuhan. Lalu kita disuruh mengaktifkan perangkat supaya menerima sinyal itu. Perlu mengaktifkan perangkat ini ya dengan sembahyang, zikir, mengaji itu adalah zikir, sembahyang itu adalah zikir, ingat Tuhan. Menuntut ilmu itu adalah zikir. Nah,
Sehingga kita itu disuruh Tuhan, dari situ kita kenapa disuruh wajib menuntut ilmu, merenung, fikir. Jangan hanya melihat, memandangi dunia dengan mata zahir, buta menutup mata batin daripada melihat sisi batin daripada dunia, yaitu sisi batin dari dunia adalah dunia ini adalah ibrah, pelajaran. Ada ibrah, ada hakikat di balik zahirnya dunia ini. Nah, apa bedanya Jasidillah? Apa bedanya kita lawan sahabat Al-Harith ibni Malik? Sebelum itu kita waktu masih anak halus, umur 3 tahun, 4 tahun, kita Allah Ta'ala belum menyempurnakan pertumbuhan akal, masih hadap atau masih halus. Lalu kita waktu itu melihat mainan. Sebelum mainan apa? Susu misalnya. Susu apa aja diminum, apa aja dimakan, apa aja dilahap. Itu anak-anak halus tuh, balita. Bagi inya itu adalah susu, itu adalah dunia inya, kesenangan inya. Dunia inya adalah susu. Kita bagana sedikit yang 4 tahun, 3 tahun, tahu dia lagi mainan. Boneka apa, mainan mobil-mobilan halus kan. Itu contoh orang bisi nafsu, belum bisi akal. Jadi inya akhirnya kesenangan inya, dunia inya adalah mobil-mobilan, mainan, boneka. Ya, naik kena umur 6 tahun mainan juga, masih ketujuh di mainan, tapi senjata-senjataan, lato-latoan. Karena inya belum diberi Tuhan akal, inya ada pikiran akan datang apa yang inya perluakan. Padahal ini hal-hal yang berguna, tapi bagi inya itu adalah dunia inya. Kadang sebelum guring kita tuh kayak akal-akal kita tadi, sebelum disimpannya di kotak khusus mainan, kita pagi dikeluarkan pulang. Baginya dunianya itu sudah. Lalu ketika ini umur, jadi anggaplah disingkat 3 tahapan kekanak-kanakan, tahapan remaja, muda, tahapan Tuhan. Ketika jadi remaja 20, inya makin akal, inya makin tumbuh, makin menyadari bahwa mainan kanak-kanakan, mobil-mobilan itu hal-hal yang tidak berguna. Dahulu menganggap itu harta karun, waktu lagi halus, pemanang ganal, sadar bahwa itu adalah sampah. Kesana apa? Kenapa aku bahari nuka kakak ini? Umur 25 tahun itu nih, 20 tahun inya sudah sampai umur 30 tahun yang dicari nafsu inya ketujuh lawan rumah, anak maulah rumah, anak mencari lawan jenis pasangan. Di situ sudah. Nah, sampai umur 35, 40 ketika inya lah. Nah, di situ ketika inya sudah 20, 15, 20, 25. Di situnya sudah mulai berakal, lalu jadi Tuhan, balik, karena balik, lalu jadi mukallaf. Mukallaf itu artinya di situ disuruh, dibebani untuk berpikir. Mulai 15 tahun, inya sudah balik akal, inya sudah, makanya inya gila, walaupun sudah balik, tapi gila, mukallaf lah. Ada mukallaf karena yang ada di balik Tuhan akal. Ini sudah akal, balik pulang, di situ disuruh dibebani dengan agama. Wajib jika mengenal Tuhan, wajib mengenal akhirat, wajib beriman lawan akhirat. Suka kada suka, ketujuh kada ketujuh, PR-nya tuh mesti naik terus, meningkat terus. Mulai sudah kita ditiwas Tuhan, kalipatan permainan, kalipatan beramian, kalipatan pakalahi lawan tetangga, kawan gara-gara masalah mainan, pelecehan duniawi, sampah duniawi. Mulai sudah kita ditiwas Tuhan, makin bertuhan, makin ditiwas Tuhan. Ini sekali lagi ulangilah,
hubbud dunia yang tercela, ketika cinta mengharap sesuatu yang kita kadang memarlukan berhimat, di situ Tuhan meniwaslah biar sibuk mencari, niatnya bukan untuk mengulah patung berhala di rumah, menambah kekayaan aja, itu kan ditiwas Tuhan. Tapi lawan niatnya ya jadi jangan sampai ketika artinya ini kan ada hubungannya lawan profesi, gawian, kesibukan. Ini hubungannya lawan masalah hati. Artinya makin kita tua tapi hati kita makin memandangi dunia ini dengan mata zahir, makin ditiwas Tuhan. Kita dituntut sejak kita balik akil sampai batuha-batuha ini, makin dituntut Tuhan memandangi dunia ini dengan akal, dengan mata, kacamata akal dan kalbu. Kacamata akal dan kalbu itu kada melihat nang zahir, tapi melihat nang batin, ibrahnya. Lalu jadi, nah kalau kita lagi karena halus melihat mobil-mobilan, mainan, boneka-boneka itu sebagai harta karun ke dunia, itu wajar karena baru akal. Nah, wah ini ketika sudah 30, 40, kada mau aja lagi berpikir akibat nang kena-kena, apa yang akan kita dapat, apa yang bakal menimpa kita, akhirat kena kayak apa, mustakbal nih masa depan kita tuh kayak apa. Kada mau menggunakan kacamata akal dan kalbu, itu baru kita jadi ditiwas di ada di ketujuh itu Tuhan. Jadi sini nih, apa bedanya kita lawan sahabat Al-Harith ibn Malik? Al-Harith ibn Malik waktu zaman jahiliyah sama dengan sahabat lain, minum minuman, khamar, zina, apa itu binian. Datang Rasulullah, makawan oleh Rasulullah, mengaji, menuntut apa-apa. Lalu datang ditakuni Rasulullah, bertamu di waktu pagi. Kaifa asbahta ya Harith, kayak apa kabar ikam? Kabar ikamnya kayak apa? Kata bahasa ini hari Umar aja bertahun. Hal belum malam, kayak hati ikam? Apa kabar hati ikam lawan Tuhan? Jar Al-Harith bin Malik, aku pagi ini menjadi beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Ya Rasulullah, ingat apa? Perhatikan wahai Harith, tiap sesuatu itu punya hakikat, punya bukti. Apa buktinya? Bahwa ikat sudah menjadi bukti yang sebenarnya. Jar Harith, aku ini makin menjauhi diri daripada dunia, banyak begadang malam, tahajud bangun malam, banyak puasa siang, berbanyak terus puasa siang, berbanyak terus begadang malam. Dan seakan aku tiap-tiap waktu aku membayangkan arsy Tuhan, nampak makin hari makin nampak arsy Tuhan di hadapanku. Dan aku kadang-kadang membayangkan aku lagi ada di padang mahsyar, melihat penghuni surga nyaman-nyaman di dalam surga, dan melihat penghuni neraka lagi disiksa. Itu bayanganku tiap hari. Ya kan? Di antara tanda-tandanya nih. Kan kisah dari Rasulullah. Faqala Rasulullah, dan Rasulullah abdun nawwarallah qalbah. Ini contoh hamba yang Allah cahayakan, perangi hatinya. Maksudnya Allah Ta'ala, ini tanda bagus bahwa iman ikam mulai terang di dalam hati. Iman ikam mulai meningkat, itu tanda bahwa ikam mulai memandang dunia ini, alam semesta ini dengan kacamata batin, kalbu dan akal. Jadi jadi membumi nih pengarang kitab nih, apa bedanya kita lawan Harith ibn Malik? Kita sama-sama tahu di arti nyaman, tahu juga di arti sakit, tahu juga ada juga diberi nafsu, kayak sidin diberi Tuhan juga kita nih akal. Jadi kalau kita meniwas apa atau pembalasan itu kan zaman Rasulullah, itu ini gitu kan, tapi bedanya adalah di mana bedanya kita terlalu rancang, terlalu nyanyok memandangi dunia ini dengan kacamata zahir, dengan nafsu, sehingga sibuk memikirkan yang di hadapan, kada ingat lagi, kada sempat memikirkan kena akibatnya kena kayak apa, sesudahnya kena kayak apa. Aku dahulu masih halus ya sedikit wajar karena berakal.
Jadi jawabannya kenapa? Jadi itu apa jawabannya? Innahu sukru wala syai'a ghairas sukru. Itu adalah karena kita mabuk. Kita sedang mabuk ya saudara. Pada perlu kita akui bahwa kita ini lagi mabuk. Sahabat Rasulullah tadi itu inya sadar dari mabuknya. Jadi jangan dimakuti. Barangkali sahabat Rasulullah pernah mabuk. Zaman jahiliyah mabuk dengan keduniaannya. Sesudah ia bertamu dengan Rasulullah, menerima ajaran Rasulullah, merenungi, mendalami, akhirnya sadar. Jadi mabuk minuman keras itu masih enteng, teman-teman kita sadar. Sejam guring isuknya sadar, sudah teler ke apakah minuman apakah whisky ke apa. Tapi kalau sudah mabuk dengan nafsu mata zahir melihat di dunia ini, bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun, lamun kada dikajut, lamun kada dimulai. Hanya umur habis, hanya sampai mabuk, lamun kada diperbaiki. Lalu sama juga jadi lihati seorang sahabat perempuan namanya Khansa. Khansa itu di masa jahiliyah terkenal ahli syair, ahli orang yang paling galau sejahiliyah. Bisi dan sanak kakaknya itu mati meninggal, kakak kesayangan ada bisi kuitan, bisi kakak aja kakak kandung. Liwar sayang lawan kakaknya itu sampai tiap hari sedih galau di pasar kayak orang gila, maulah syair, kita mau muji-muji, mengingat-ingat kebaikan kakaknya waktu di jahiliyah. Sampai ia berpikir bunuh diri saking sedihnya kehilangan dan sanaknya nih. Lalu Khansa ini menemui Rasulullah, masuk Islam, mendekati Rasulullah sampai akhirnya iman itu mantap di dalam hati. Anaknya meninggal, anak ada bisi anak empatnya ikut peperangan Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah itu orang Islam ada sebanding lawan pasukan orang kafir. Mati pada tangan orang apa? Mati pada tangan anak-anaknya Khansa empat ikutnya. Tapi ketika Sidin mendapat kabar dipadahi anak pihak innalillahi wa inna ilaihi mati di dalam perang, kayak apa tanggapannya, reaksinya beda 140 derajat. Lalu Khansa tadi menjawab, segala puji bagi Allah Ta'ala yang dimana Allah Ta'ala telah memuliakan aku dengan memati ibunya. Artinya kematian empat ikut anakku itu di medan perang menjadi syahid itu sebuah kemuliaan. Segala puji bagi Allah yang memuliakan aku dengan kematian empat ikut anakku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan aku dengan mereka di dalam surga rahmatnya. Ya kan? Apa bedanya kita lawan Khansa itu? Ya saja. Nah, inna ashab Rasulullah. Jadi perlu kita tahu bahwa sahabat Rasulullah sekalipun, apalagi para aulia dan lain-lain tabi'in sahabat Rasulullah aja kada semudah itu mereka melepas diri dari mabuknya kasmarannya dunia ini. Melepas dunia itu begitu berat, begitu banyak tantangan, banyak perjuangan, tapi kuncinya adalah mereka lebih banyak menggunakan kacamata akal dan qalbu memandangi dunia ini, bukan dengan kacamata nafsu. Karena itu jadi sedih. Kita mendengar hadis tentang akhirat itu lain-lain, orang menerima. Jadi sedih misalkan kayak ini, dia mendengar kayak apa perasaan dia mendengar ketika Rasulullah bersabda, manusia itu selalu berkata hartaku. Padahal adakah hartamu itu kecuali apa yang kamu makan, lalu jadi tahi apa yang kamu pakai, lalu jadi buruk apa yang kamu sedekahkan, lalu menjadi kekal. Itu bang harta ikam. Selama ikam kada pakai, gasan makan minum, gasan pakaian awak, kada ikam sedekahkan, berarti lain hak ikam, berarti lain rezeki ikam. Biar kita menyimpan di rekening 1 triliun, namun kita belum pakai, berarti belum jadi rezeki kita. Mau kita pakai makan minum atau baju atau kita sedekahkan, itu berarti rezeki kita, ya kan? Jadi kan ada istilah
aku diambil orang, hakikatnya tak ada dalam. Jadi kalau ada maling mengambil HP yang di tangan kita, duit yang di tangan kita, maling gak pencuri. Hakikatnya itu yang ada mengambil ampun kita, buktinya itu lain ampun kita bahwa diambil oleh orang lain. Habis jodohnya nih, habis masa kepemilikan kita, berarti yang buktinya kalau duit itu diambil orang, hakikatnya itu lain duit kita, ya kan? Masuk Rasulullah nih. Lalu ketika kita mendengar nih Rasulullah memadahkan hadis nanti itu, orang lain-lain, orang mendengar hadis nanti ini ada yang tersentuh hatinya, ada yang sadar wujud. Ya kan, harta kita itu apa yang kita makan minum, apa yang kita sedekahkan. Selain itu lain harta kita. Ada yang orang mendengar hadis ini hatinya tersentuh. Ada yang mendengar hadis ini sama-sama dia. Ada pengaruh tetap kayak biasa, kayak masuk dari kanan keluar dari kiri. Apa sebabnya? Jadi sini sebabnya pada lain kada bukan karena orang yang mendengar hadis ini hatinya tersentuh, karena inya masih berfungsi. Akal dan kalbunya, kacamata akal kalbunya itu masih melihat dunia ini dengan hakikat kayak itu. Tapi orang yang inya terlalu banyak sudah anak-anak mimpi-mimpinya, buta mata batinnya, hanya melihat dengan mata zahir, mata nafsu. Mendengar hadis ini pertama menganggap biasa-biasa saja. Lalu mereka ini yang tergolong di dalam sabda Rasulullah. Nah ya ini sabda Rasulullah, andai kata manusia diberi segunung emas, inya minta 2 gunung. Diberi 2 butik gunung emas, inya minta 3. Diberi 3, minta lebih 5. Kada ada kanyang-kanyangnya, kada ada puas-puasnya. Kenapa? Buta mata batin, yang inya hanya melihat dengan mata nafsu. Wala yang lagu jauh min adab lan turab. Ada harapan kanyang merasa cukup walaupun berapa gunung, berapa lembah emas diberi, tetap inya ada merasa kanyang. Yang kawa menganyangi paruh inya hanya tanah, artinya masuk ke dalam kubur, hanya kanyang, hanya ambil beangan-angan nafsu minta ini. Wa yatubullahu ala man taab. Semoga Allah menerima taubat orang yang mau bertobat. Artinya siapa yang mau mengevaluasi diri itu beruntung. Nah, lalu jadi sini aku kembali mengingatkan tadi, dunia tadi apa yang hati kita terlalu mengangan-angan, padahal itu lipat dari keperluan kita. Maksudnya apa berarti balikannya? Pian nih, hendak visi rumah, biar kada visi rumah masih mengontrak, biar hendak visi rumah ini supaya biar tenang, kada lagi memikirkan apa nanti tinggal gasan anak, bini gasan sumbayang, kena gasan inya kawa tenang, kada diusir ulang, kawa sumbayang tenang, sumbayang apa, itu kada termasuk kokudun dunia. Bahkan pian misalnya kan mengangan-angan ya, artinya berharap-harap hati dapat duit supaya duit ini kawa pian melaksanakan kewajiban kelima haji, karena yang lain sudah tergawe haji lagi baru, itu nggak termasuk fokus dunia. Asalkan bujur lah, ini ada juga aku mencari duit, kalau nggak mau haji terus terkumpul duit, putar dulu sekali lagi, baru kita ujungannya kita hanya kesan haji pulang. Fakul min atayibit fa'am, makani makanan yang nyaman, pakai baju yang bagus, wattakhid li nafsika, ulah rumah dasar mampu, yang penting jangan dibesar, ulah rumah, gasan ikan, gasan keluarga, tanpa duna tekalluf, tanpa dipaksa-paksakan, tanpa berharap-harap nang kadada beriman, tanpa memakai menggunakan cara nang haram, menghalalkan segala cara, dan jadikan semua itu tujuan ikam adalah menjadikan kendaraan, pakaian, makanan, minuman, rumah sebagai alat mempermudah perjalanan engkau menuju kepada Allah. Artinya menjadikan semuanya itu alat ibadah. Yang penting jangan dijadikan beban di dalam hati. Mengada dapat, jangan dijadikan beban yang dimana itu menjadi memutus
perjalanan ikam sampai ke tujuan dunia yang semestinya. Lalu Sidin menutup dengan perumpamaan kias yang bagus tadi tentang hakikat hakikat daripada batin pelajaran daripada hakikat dunia ini, bahwa kita itu ibarat ada seseorang, kita nih misalnya kita ini ada di si tanah, tapi tanah ini milik kita, tapi tanah ini belum ada rumahnya. Kita ini ada misi gawian, ada misi pendapatan sebulan pegawai boleh 5 juta atau 10 juta, ya lah. Nah, berhubung tanah kita ini kada mau didiami, ya kan? Misalnya tanah warisan kah, atau rumahnya rumah jauh kada mau didiami, kita kada mau mendiami, duit kada cukup, lalu akhirnya kita terpaksa memilih mencari rumah sewaan. Ini hakikat kita di dunia nih, mencari rumah sewaan. Kita tinggal di rumah, lalu kita menyewa rumah ini 10 tahun. Tiap bulan bayar 2 juta, ya kan? Dari hasil pendapatan 10 juta, misalnya kita sebulan boleh 2 juta ke sana. Nah, ada duit tabungan lebihan. Mestinya kan apa? Mau kita berakal memandangi hakikat, memandangi yang akan datang, berpikir jangka jauh, jangka panjang, jauh akan sedikit berpikir. Pasti kita mestinya duit tabungan ini kita pakai biasa membangun rumah, tanah yang ada rumahnya nih, yang nyata tanah ini milik kita, tinggal dibangun rumahnya tuh dari kita tukar bahan. Pada kawan juga andap duitnya di toko bangunan, ya namun ada ini tukang, ada upah kesan tukang bangun dulu benda sih, tunggal di kita. Sambil kita menyewa rumah yang seadanya ini, kita membangun tanah kita, milik kita. Ya kan, itu kan tanda orang yang berakal, yang waras. Tapi orang yang kada berakal, kada waras, tapi nafsu aja, menyasah supaya menyasah gengsi, menyasah panderan orang, ini haur duit tabungan ini dipakai biasa menghias rumah sewaannya. Rumah sewa ini namanya sewa tadi, dibagusinya dindingnya, dibagusinya parkirannya, kan halo rumah milik orang ini menyewa, dibagusinya jendelanya, dicatnya digantinya, stikernya, wallpapernya diganti, dipasanginya pulang AC permanen yang bagus, padahal rumah orang. Jangan mau nyemaharin sedikit, menghemat, sabar, hidup seadanya. Anggaplah 10 tahun, 5 tahun menyewa, tapi duitnya dipakai kesan membangun rumah. Karena kita 10 tahun lagi mau pada mau harus keluar dari rumah sewaan ini. Sebelum lewat 10 tahun, rumah kita sudah siap, rumah kita bagus sudah. Nah, ya Pak. Jadi hakikatnya di dunia ini, jadi sedih kita menyewa, kontrak, ya Pak. Dunia ini milik kita berdua, yang lain pada kita ini. Ya, jadi dunia ini tempat kita menyewa, tempat kita mengontrak satu tempat. Mestinya tujuan kita di dunia ini membangun rumah kita, istana kita, kebun kita, membangun akhirat kita, rumah kita yang sebenarnya, yang nyata-nyata kita jadi milik pribadi, pribadi dan abadi, ya Pak. Dan tanda kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Membangun rumah, istana, kebun di surga itu gampang banget. Barang siapa yang Rasulullah membaca subhanallah di 100 kali, diberi Allah Ta'ala gedung istana megah, mewah dengan mutiara dan emas berlian. Satu pintu itu lebarnya antara timur dan barat. Sangat semudah itu Kak. Barang saya membaca dari Allah wa syarikalah ini diberi Allah Ta'ala kebun ini. Barang siapa sembahyang ini diberi bidadari 70.000 sama satu ini, satu bidadari itu 70 malam ini macam-macam hasil. Ya, artinya nih,
begitu mudahnya mendapat ridha Allah Ta'ala, mendapat surga Allah Ta'ala, tak ada alim. Cuman itu Bang tadi, siapa yang diberi Allah Ta'ala karunia cahaya akal, itu nantinya kalau memandangi dunia ini dengan mata yang nampak, dengan memandangi dunia ini dengan cahaya wujud, bahwa dunia ini adalah zahirnya hanya tampakan penampilan aja, hakikatnya adalah pelajaran, hakikatnya adalah tempat persinggahan, ya Pak. Jadi kita mengharap daripada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerangi cahaya iman kita, membukakan akal kalbu kita, membukakan hati kita seluas-luasnya, supaya menerima taufik, madad, inayah, riayah, pandangan rahmat dari Allah Ta'ala. Mudahan diberi Allah Ta'ala petunjuk, dibimbing setiap waktu, diberi bimbingan kepada kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik istiqamah, diampuni segala dosa, dimudahkan segala urusan, dibukakan mata batin kita dari mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada segala hal yang pada diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita berkat husnul khatimah, memberi kita ilmu yang bermanfaat. Dengan niat itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. اللهم الهمنا رشدنا ووفقنا لما فيه الصواب والحكمه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وارزقنا به الصيام والقيام. ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وارحمنا انت خير الراحمين. اللهم لا اله الا انت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعليك وسلطانك ونعوذ بك من شر ما صنعنا فنبوء لك بنعمتك علينا ونبيء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Kalau